Raka menutup pintu kamarnya perlahan. Suara klik kecil dari gagang pintu terdengar nyaris, bersamaan dengan detak jantungnya yang masih belum tenang. Ia berdiri sejenak di depan cermin besar di kamar itu, menatap pantulan dirinya. Sendiri wajah tenang yang berusaha menyembunyikan kekacauan di dalam dada. Tapi kali ini, bahkan ekspresi dingin yang biasa ia pertahankan tak sanggup menutupi gejolak yang sedang terjadi. Kenapa aku seperti ini? Gumamnya lirih menatap dirinya sendiri. Ia menepis rambut basah di pelipis. Berjalan pelan ke arah jendela besar yang terbuka sedikit. Udara malam pegunungan masuk, sejuk dan lembab. Tapi bahkan itu tak mampu mendinginkan dadanya yang bergemuruh. Raka memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba mengatur napas, bayangan wajah Evelyn kembali muncul di kepalanya. Senyum lembutnya, caranya bicara. Bahkan cara gadis itu tertidur di sofa tadi. Begitu damai, begitu rapuh, dan begitu memikat. Padahal ia tahu, seharusnya ia bersikap tegas. Sejak awal, ia berniat untuk menjaga jarak. Ia ingin menunjukkan bahwa perjodohan ini hanyalah urusan keluarga, bukan urusan hati. Ia ingin Evelyn tahu posisinya, tanpa memberi ruang untuk harapan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia yang malah kehilangan kendali. Ia yang dengan sukarela menggendong gadis itu ke kamar, memastikan kenyamanannya, bahkan menatapnya terlalu lama. Raka menunduk, menekan dada kirinya dengan tangan. Bodoh, katanya pelan pada dirinya sendiri. Kau seharusnya tahu batas. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat rasa itu menghantam. Ia bukan sekadar kagum pada kecantikan Evelyn. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Mungkin karena ia melihat luka di balik senyum gadis itu. Luka yang tak jauh berbeda dengan miliknya. Apa ini perasaan iba? Pikirnya, tapi hatinya sendiri menolak jawaban itu. Raka menarik napas panjang, lalu menatap langit dari balik kaca jendela. Bintang-bintang bertaburan di atas langit villa. Sama seperti malam ketika ia dulu kehilangan Caca. Bedanya, malam ini hatinya tidak sepi, ia justru takut. Takut karena ada sesuatu yang mulai tumbuh lagi. Ia berbalik, menatap tempat tidur, tapi tidak beranjak. Aku tidak boleh goyah, ujarnya pelan. Tapi suaranya terdengar seperti pembelaan yang lemah. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, getir tapi jujur. Tapi kalaupun aku goyah, kenapa harus dia? Raka akhirnya merebahkan diri di tepi ranjang, menatap langit-langit gelap di atasnya. Ia tahu malam itu tak akan memberinya tidur nyenyak. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, hatinya berdetak bukan karena kenangan, tapi karena seseorang yang benar-benar ada di hadapannya. Dan namanya, Evelyn Marvin. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus tirai kamar tamu villa. Burung-burung berkicau di luar jendela, dan aroma roti panggang samar tercium dari dapur. Evelyn perlahan membuka mata, mengerjap menyesuaikan cahaya. Untuk beberapa detik, ia kebingungan. Langit-langit kayu yang hangat, perabot rapi bergaya minimalis, dan udara dingin yang menembus kulit. Semua terasa asing namun nyaman. Sampai akhirnya pandangannya jatuh pada selimut putih yang menutupi tubuhnya. Ia tersentak. Ini kamar, gumamnya, menatap sekeliling. Wajahnya langsung memerah. Ingatan samar semalam berkelebat. Ia duduk di sofa, menatap bintang-bintang dari dinding kaca. Lalu matanya berat, lalu gelap. Jangan bilang, aku tertidur di sana. Ia menatap tangannya sendiri, lalu buru-buru menepuk pipinya pelan. Astaga, Evelyn, kamu tertidur di sofa dan Raka sudah melihatnya. Bisiknya panik, dan kalau dia membawaku ke sini, berarti. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Wajahnya makin merah. Ya Tuhan, kenapa aku bisa seceroboh itu? Sementara itu, di dapur villa, Raka sedang menata piring di atas meja makan. Ia mengenakan kaos hitam polos lengan panjang, tampil santai namun tetap berwibawa. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan. Tadi pagi, ia sudah bertekad bulat. Hari ini ia akan kembali bersikap seperti dirinya yang sebenarnya. Tegas, formal, dan menjaga jarak. Ia tidak ingin perasaan aneh semalam membuatnya kehilangan kendali. Ia harus tetap fokus. Namun semua tekad itu mulai retak begitu langkah.
pelan terdengar dari arah koridor. Evelyn keluar dari kamar dengan penampilan sederhana. Kaos putih longgar, celana jeans biru muda, dan rambutnya dikuncir tinggi. Tak ada makeup, tak ada kilau kamera. Tapi justru di kesederhanaan itu, Raka merasa dadanya berdebar lebih cepat dari yang seharusnya. Cahaya pagi dari jendela jatuh tepat di wajah Evelyn, membuat kulitnya tampak bercahaya alami. Ia terlihat segar, polos, dan memikat. Raka sempat meneguk ludah diam-diam sebelum cepat-cepat menatap arah lain. Pura-pura sibuk menuang kopi ke cangkir. Tenang, Raka, kendalikan diri. Dia cuma calon tunanganmu, bukan apa-apa. Evelyn menghampiri meja makan dengan senyum malu. Selamat pagi, sapanya lirih. Maaf, semalam aku kayaknya ketiduran. Raka meletakkan teko kopi perlahan, mencoba terdengar datar. Kau tidak kayaknya. Kau memang tertidur. Evelyn menatapnya gugup, menunduk. Oh, jadi kamu yang... Ya, potong Raka sebelum ia melanjutkan. Aku membawamu ke kamar. Tidak mungkin kubiarkan kau tidur di sofa. Kau bisa masuk angin. Nada suaranya tenang. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak tidak karuan. Ia bahkan bisa mendengar denyutnya sendiri di telinga. Evelyn berusaha tersenyum. Terima kasih, Raka. Maaf kalau aku merepotkan. Raka menatapnya singkat, lalu cepat mengalihkan pandangan. Tidak apa. Duduklah, aku sudah menyiapkan sarapan. Evelyn duduk dengan kikuk, mencoba terlihat biasa. Sementara Raka berdiri di seberangnya. Tangannya dimasukkan ke saku untuk menutupi kegelisahan yang tak ia mengerti. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Raka menatapnya lagi. Hanya sekilas dan semua tekadnya untuk bersikap dingin langsung hancur berantakan. Rambut kuncir tinggi Evelyn membuat wajahnya terlihat lebih muda. Senyumnya lembut, dan cahaya matahari di belakangnya membuatnya tampak seperti sesuatu yang sulit dijauhkan. Kenapa aku tidak bisa bersikap normal di dekatnya? Pikir Raka dengan frustasi. Ia menarik kursi dan duduk di seberang Evelyn, mencoba menenangkan diri. Kau suka roti atau omelet? Tanyanya akhirnya, berusaha terdengar biasa. Evelyn tersenyum kecil. Apapun yang kamu buat, aku akan memakannya. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat Raka hampir tersenyum. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan di pagi hari. Setelah sarapan, meja makan villa kembali sunyi. Hanya terdengar denting lembut sendok dan piring ketika Evelyn meletakkannya kembali ke meja. Raka sudah selesai lebih dulu dan kini sedang menyesap kopi hitamnya perlahan. Menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan lembah hijau berkabut di kejauhan. Evelyn mengusap tangannya dengan tisu, lalu menatap jam di pergelangan tangan. Ia sedikit tersentak. Oh, sudah jam 8:20. 2 jam lagi aku harus mulai syuting. Raka menoleh pelan. Syuting hari ini? Evelyn mengangguk. Iya, lokasinya sama seperti kemarin, di studio Jakarta Selatan. Aku tadinya minta Kak Marshu menjemput, tapi karena aku di sini. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Raka dengan ragu. Aku boleh minta tolong, bisa kamu antar ke sana? Ada sedikit keheningan di antara mereka. Raka menatapnya lama tanpa ekspresi, seperti sedang menimbang sesuatu. Dalam hatinya, ia tahu seharusnya ia mengatakan tidak. Ia masih ingin menghabiskan waktu di villa. Ingin bicara lebih banyak dengan Evelyn. Tentang hidupnya, tentang masa lalu. Tentang kenapa gadis itu bisa terlihat kuat tapi sesekali rapuh. Tapi egonya menahan. Ia tidak ingin Evelyn tahu kalau ia ingin bersamanya lebih lama. Akhirnya Raka berkata datar. Baiklah, aku antar. Evelyn tersenyum lega, matanya berbinar. Terima kasih, Raka. Raka hanya mengangguk, lalu berdiri dari kursinya. Kau punya waktu setengah jam untuk siap-siap. Aku akan cek mobil di luar. Begitu Raka keluar ke teras, ia menghela nafas panjang. Udara pegunungan yang sejuk, tak cukup untuk menenangkan. Dadanya yang terasa sesak aneh. Ia menatap hamparan hijau di depan villa, mencoba menata pikirannya. Kenapa aku begitu terikat padanya? Batinnya resah. Ia bahkan belum benar-benar mengenal Evelyn. Tapi sejak pertama kali menatapnya tanpa kamera dan pencitraan, hatinya seperti diseret mendekat. Sementara itu di dalam kamar,
Avelin tengah bersiap dengan cepat. Ia mengenakan blush krem, wajahnya hanya dipoles tipis, tapi tetap terlihat menawan. Saat merapikan rambutnya di depan cermin, ia sempat berhenti dan memandangi bayangannya sendiri. Kenapa dia terlihat begitu berbeda saat tersenyum? Gumamnya pelan, mengingat Raka yang tadi pagi menatapnya saat sarapan. Ada sesuatu di tatapan itu, campuran kagum dan kehati-hatian. Seolah pria itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, mereka berdua sudah berada di mobil. Suasana di perjalanan awalnya hening, hanya diisi dengan suara mesin dan lagu instrumental lembut dari radio. Avelin sesekali melirik ke arah Raka yang tampak fokus mengecek sesuatu di ponselnya. Ekspresinya tenang tapi rahangnya sedikit mengeras, tanda kalau pikirannya sedang sibuk. Mungkin banyak pekerjaan yang menantinya. Avelin akhirnya membuka suara. "Kamu selalu seserius ini, ya?" Tanyanya sambil menatap ke depan. Raka melirik sekilas. Sudut bibirnya naik sedikit. "Kau lebih suka aku bagaimana?" Avelin terkekeh pelan. "Entahlah, kadang aku pikir kamu terlalu menahan diri. Seolah takut menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Raka diam. Ia menatap jalan lurus di depan, tapi di dalam dadanya, kata-kata Avelin menggema. Takut menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu menusuk begitu dalam. "Kalau aku benar menahan diri," ucapnya akhirnya dengan nada rendah. "Mungkin itu karena aku belum tahu. Apakah aku bisa bersikap biasa di dekatmu?" Avelin menoleh spontan, matanya membulat. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Raka sudah mengubah topik dengan tenang. "Jadi, setelah syuting hari ini, kau masih ada jadwal lain?" Avelin tahu Raka sedang mengalihkan pembicaraan. Ia hanya tersenyum samar dan menjawab pelan, "Belum tahu, tapi kalaupun ada, sepertinya aku tidak akan menolak kalau ada yang mengajakku istirahat." Raka menahan senyum, tapi dalam hatinya, satu hal jelas. Semakin ia mencoba menjauh, semakin gadis itu menariknya untuk tetap tinggal.